Pemirsa, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Subang, Dinas Kesehatan setempat menggelar vaksinasi massal bertempat di Gedung Olahraga atau GOR Gotong Royong Selasa 8 Juni. Vaksin massal diikuti oleh 500 peserta dari berbagai kalangan. Kepada Cipta TV, penanggung jawab kegiatan gebiar vaksin COVID-19 yang juga Kepala Puskesmas Cikalapa Subang, Dr. Andriano mengatakan program gebiar vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga Subang yang belum divaksin COVID-19. Selain itu, guna meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sejak awal Juni ini kembali meningkat di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat. Dikatakan Andriano, dalam kegiatan gebiar vaksin COVID-19, terdapat 500 peserta rata-rata dari kalangan milenial, padahal target gebiar vaksin COVID-19 ini dikhususkan untuk warga berusia 50 tahun ke atas dan para guru. Menurutnya, ia tak mempermasalahkan siapapun yang mau divaksin. Tidak hanya di acara gebiar vaksin COVID-19 yang diselenggarakan hari ini, namun bisa juga datang ke puskesmas terdekat karena vaksin sudah tersedia di sana. Hingga hari ini, Puskesmas Cikalapa Subang sudah memvaksin 2.500 orang, termasuk yang hari ini diselenggarakan di GOR Gotong Royong. Dikatakan Andriano, melihat antusiasme warga yang datang di kegiatan gebiar vaksin COVID-19 hari ini, kemungkinan acara seperti ini akan digelar secara rutin, secara bergiliran di beberapa tempat di 30 kecamatan di Subang. Ia berharap kegiatan gebiar vaksin COVID-19 ini bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Subang. Hari ini kami mengadakan gebiar untuk vaksinasi di GOR Gotong Royong Subang. Hari ini merupakan rangkaian yang sebelumnya kami laksanakan kegiatan vaksin ini secara jemput bola sebelumnya ya. Jemput bola kami datang ke RW tertentu, kami datangi RW untuk menjemput sasaran dari vaksinasi COVID ini. Sebelum hari ini kita pelaksanaan COVID dikonsentrasikan di Gotong Royong. Mudah-mudahan acara hari ini membawa hal yang baik buat masyarakat Kecamatan Subang dan Kabupaten Subang pada umumnya. Hingga siang ini udah berapa ratus Pak yang sampai saat ini sudah 500 lebih yang mengambil dan sudah 500 lebih. Dari UPTD sendiri Pak, ini berapa ribu disiapkan untuk vaksin yang semuanya gitu? Kemarin untuk kemarin baru turun tanggal 7 dari Dinas Kesehatan, turun 150 vial, berarti 100.500 peserta. Ya. Untuk kegiatan ini untuk hari ini aja Pak, terus bertahap? Pada prinsipnya kami nanti coba untuk konsolidasikan dengan para pihak tertentu untuk melaksanakan kegiatan. Tapi pada prinsipnya sehari-hari kita laksanakan kegiatan di 2 tempat, di puskesmas dan di luar gedung. Kami datangi dari RW tertentu untuk kami menyisir, terutama untuk RW yang jauh dari jangkauan puskesmas. Jadi kita untuk mendekatkan diri dengan masyarakat tentunya. Sampai saat ini sudah berapa banyak yang sudah divaksin Pak untuk wilayah PTD Bapak? Kalau sampai kemarin sudah sekitar 2.000 lebih, sekitar 2.800. Kalau ditambah sekarang mungkin sudah 3.000 peserta lebih, 3.000-an ya untuk jumlah prosesnya, ya kurang lebih. Pak izin meminta nomor HP-nya Pak. Nomor HP-nya Pak izin. Diungkapkan pula, stok vaksin di Subang saat ini sangat mencukupi dan diharapkan dengan kesadaran tinggi masyarakat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk divaksin. Karena menurut Andriano, sejauh ini kesadaran masyarakat masih rendah untuk divaksin karena banyak kabar hoax tentang efek samping vaksin. Padahal kata Andriano, vaksin tak memiliki efek samping apapun. Sampai saat ini di Subang tak ada temuan apapun keluhan dari warga yang sudah divaksin. Ahya Nurdin, Cipta TV. Pemirsa, terkait dengan warta tadi, kami sudah terhubung langsung dengan Bapak Sekretaris Daerah Purwakarta, Bapak Ius Permana. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Baik, Pak, seperti yang tadi kami sudah sampaikan terkait dengan kasus penyebaran COVID-19 ini. Nah, selaku Ketua Harian Satgas COVID-19 Purwakarta, apa benar ada peningkatan kembali Pak kasus COVID-19?
Sebelumnya saya ucapkan selamat malam ya kepada pemirsa Cipta TV. Iya, Saya baik Pak, sebagai selamat pelaku malam. pelarian COVID-19 dan juga mewakili Ibu Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas. Memang benar akhir-akhir ini Purwakarta sudah ada atau sedang menaik ya tren COVID-19-nya. Iya, COVID-19 ini. Areanya, maksudnya zonanya gimana Pak? Zona kuning, orange, atau gimana Pak? Kalau secara penilaian evaluasi tim gugus tugas Provinsi Jawa Barat, kita masih di zona oranye, Pak, dengan Zona oranye. nilai skornya di angka 22,2. Dan 22,2. kemudian tetapi secara PPKM, secara kewilayahan di Purwakarta ya tidak ada yang oranye, malah kuning dan hijau gitu, Pak. Kuning dan Jadi hijau ada ya Pak ya? dari 17 kecamatan itu yang 15 kuning, kemudian 2 15 kecamatan hijau, yaitu Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maningis. Kemudian dari 9 kelurahan semuanya kuning, dan dari 183 desa, 63 kuning dan 120 hijau. Cuman memang yang terkonfirmasi positif, sebelum Hari Raya Idul Fitri kita di angka 250, per hari ini kita sudah ada di 311. Jadi ada kenaikan 61 ya, 61 yang terkonfirmasi. 61. Cukup agak tinggi juga naiknya. Juga keadaan di rumah sakit ya kaitan dengan bor ya sudah hampir di angka 69%, bahkan untuk ruang ICU sudah di angka 90%, bahkan ada yang 100%. Ya, baik. Nah, terhitung sejak kapan Pak COVID kembali mengganas di Purwakarta ini Pak? Ya setelah itu Pak, setelah ada liburan Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri ya, tapi kami dengan tim gugus tugas KN Purwakarta, Ibu Bupati dan juga Forkompimda selalu perhatian ya, waktu itu juga ketika memasuki liburan Hari Idul Fitri yang kedua gitu ya, di hari Sabtu dan Minggu, kami memonitor semua tempat-tempat wisata yang ada di Purwakarta. Bahkan ketika terjadi membludak langsung ditutup pada waktu itu juga tempat wisatanya. Baik Pak. Ya Pak. Bagaimana ini teranyar Pak? Kabarnya sejumlah tenaga kesehatan dan warga Kiara Pedas positif terpapar COVID-19. Benarkah Pak? Ya ada beberapa orang yang terpapar COVID ya. Tetapi dari Dinas Kesehatan langsung mengadakan 3T ya, tes, tracking dan treatment. Jadi yang bergejala langsung dibawa ke rumah sakit, dan yang tidak bergejala di isolasi mandiri di tempat isolasi mandiri, ya di dormitori Pak, di kawasan BIC. Kawasan BIC ya. Lalu klaster baru Kiara Pedas itu dari mana asalnya Pak? Ya mungkin dari tadi bepergian ke tempat-tempat wisata atau ke daerah-daerah yang memang berada di zona merah. Sebab sekarang di minggu ini di Jawa Barat itu Pak, dari 27 kabupaten kota ya, ada 2 zona merah, kemudian 2 zona kuning, dan sisanya oranye. Yang merah itu adalah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Ciamis. Mungkin mereka juga ada yang bepergian ke yang zona merah, sehingga ya terpaparnya di situ, atau juga bisa jadi ya di tempat-tempat lain. Gitu. Apakah tempat-tempat wisata, apa mungkin libur lebaran kemarin Pak? Kami kalau jelasnya belum itu Pak, belum pasti ya. Yang jelas memang ya efek dari liburan ini ya otomatis secara signifikan ada peningkatan, hanya memang tidak terlalu dramatis seperti yang tahun-tahun sebelumnya gitu Pak di liburan ini. Tapi tetap kami pemerintah dari Purwakarta tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat. Bahkan malam ini Pak, tim gugus tugas ya, kaitan Damkar, Disub, PP bersama Polri dan TNI, Kodim dan Polres mengadakan operasi kepada KPKP yang masih buka jam 9 agar segera menutup. Hari ini malam ini Pak sedang dilaksanakan. Penanganannya efektifnya seperti apa Pak dalam kasus COVID-19 ini Pak? Penanganan efektifnya ya tadi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya dengan 3M, kemudian juga dengan mengadakan treatment ya, tes, tracking dan treatment itu terus dilakukan oleh gugus tugas
COVID-19 Purwakarta. Bahkan ke depan, minggu depan, mungkin 2 minggu ke depan, Ibu Bupati akan mengeluarkan kebijakan yang tempat-tempat destinasi wisata untuk sementara akan ditutup. Ya. Apakah sudah disosialisasikan Pak mengenai Nanti mungkin besok lusa melalui Dinas Pariwisata akan disampaikan. termasuk rumah makan atau resto juga Pak dibatasi jam buka Enggak, dan kalau itu tutupnya? dibatasi saja sampai jam 9 menerima katakanlah yang makan di tempat. Setelah jam 9 boleh, tetapi hanya take away, hanya untuk dipesan aja, dibungkus, dibawa pulang. Kalau untuk wisata gimana Pak? Untuk wisata untuk sementara ya kita kebijakan Ibu Bupati mau ditutup dulu karena tetangga kita Kerawang juga sama menutup Pak untuk 2 pekan ini ke depan. 2 pekan ini ya. Kalau dengan hotel Pak gimana Pak? Apakah dibatasi Hotel juga? tidak, karena memang hotel itu sudah ada sudah memiliki itunya protapnya, SOP-nya, dan senantiasa mereka yang melaksanakan protokol kesehatan. Tapi kalau tempat-tempat wisata itu karena pengunjungnya membludak dan kami tidak bisa langsung mengontrol itu, ataupun kemarin diadakan ya pengontrolan di tempat, tetapi tidak efektif gitu. Mendingan ditutup aja sementara kan. Ditutup sementara ya. Berarti semua kerumunan juga Pak yang mengakibatkan kerumunan? Akan diawasi kalau yang tempat-tempat yang berkerumun ya, termasuk sekarang KP juga sedang diadakan pengecekan ke lapangan. Baik Pak, terakhir bagaimana Bapak untuk mencapaikan kepada masyarakat agar semuanya terhindar dari COVID-19 ini Pak? Atas nama pemerintah daerah, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purwakarta agar tetap ya menjaga atau tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan 3M itu ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian juga ditambah 2M ya, menghindari kerumunan dan menghindari atau mobilitas. Sehingga harus penuh disiplin, karena kalau tidak disiplin saja ini memang peningkatan ini justru diakibatkan karena kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi memohon pemerintah daerah untuk senantiasa terus ya menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan. Untuk penanganan kasus COVID-19 ini Pak, ditempatkannya di salah satu rumah sakit yang sudah ditunjuk atau di mana Pak? Rumah sakit kita ada rumah sakit yang bisa dirujuk oleh COVID-19. Tapi yang untuk tidak bergejala, kami menempatkannya di ruangan isolasi di dormitori di kawasan Bogor. Ya, baik. Pak Yus bisa masih mendengar suara kami di studio Pak? Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yus sudah menyampaikan tadi ya beberapa informasi mengenai COVID-19 ini di Purwakarta ya. Dan semoga saja masyarakat Purwakarta juga bisa mengetahuinya. Disiplin ya terhadap protokol Baik, kesehatan. disiplin protokol kesehatannya tetap digunakan selalu dilaksanakan ya Pak ya. Ya, iya. Baik, terima kasih Bapak Yus atas Ya, sama-sama terima komentarnya kasih. Selamat malam. dan informasinya Ya. juga. Baik, terima kasih. Selamat malam.